Oke, hello guys. Bertemu dengan saya Rana Selvi Laut di podcast saya kali ini. Dan kali ini saya akan melaksanakan podcast dengan mengambil sedikit judul atau tema mengenai curhatan saat berada di rumah di masa pandemi. Dan kali ini saya memiliki tiga narasumber, tiga mahasiswa dari universitas terbaik di Indonesia, di NTT, Universitas Nusa Tenggara. Dan kepada narasumber sekalian saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Veronica Fernanda Mau. Halo everyone, perkenalkan nama saya Iran Tindiul. Halo, perkenalkan nama saya Novita Adriana Lomi. Oke, baik. Jadi apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu. Oke, puji Tuhan, baik. Jadi gimana nih kehidupan kalian di masa pandemi? Apakah susah atau mungkin lancar-lancar saja atau bahagia? Ya, Oke, ada bahagianya, ada susahnya. Oke, baik. Jadi di sini selama masa pandemik ini apa saja yang kalian lakukan di rumah setiap hari? Mungkin bisa dimulai dari Vero. Kalau beta pas kuliah pokoknya di rumah tuh kan kuliah online, jadi sekolah dari rumah, terus kan di rumah pasti kan bantu orang tua, jaga adik, bersih-bersih rumah. Kalau ini ada hal penting bisa keluar gitu, tapi kadang karena kan sekolah dari rumah, jadi kebanyakan di rumah. Kalau keluar biasanya kemana nih? Palingan kalau keluar di pasar di toko. Oke. Kalau dari Ranti? Ya, kalau saya sih aktivitas yang saya lakukan di rumah itu kan kita kan kuliah online, jadi kuliah di rumah, kerja tugas, ini ya bersih-bersih kos lah, kan saya sementara kerja menjamak, maksudnya ini sudah ini kos di Kupang gitu. Jadi selain aktivitas itu saya juga ikut organisasi dan setiap hari itu laksanakan ibadah aktivitas yang kita lakukan setiap hari. Ngomong Ranti kosnya di mana? Di Oisapa, Jalan Komodo. Di Oisapa. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke kos Ranti, silahkan hubungi Ranti. Mungkin ingin main ke sana silahkan. Bagaimana dengan Novita? Kalau beta sih, ya ketong namanya ketong kan anak mahasiswa pasti di saat sekarang ketong online terus kerja tugas juga online, semua ketong lakukan online, saya bisa ketemu sama sekali, saya pernah injak kampus. Bertemu dengan kampus di rumah nih ya kerja bantu orang tua, kerja tugas, sekolah online itu. Kalau keluar juga saya pernah di kios dekat rumah, saya pernah. Waduh, berarti ini anak rumahan. Jangan tomat asli ya. Mungkin juga sama seperti saya. Saya sendiri juga seorang mahasiswa dan ya mungkin merasa sedikit berat untuk melaksanakan kuliah online karena harus dari rumah dan rasa rindu untuk bertemu dengan kawan-kawan untuk di kampus itu pasti ada. Jadi kita berempat itu mungkin sama. Oke. Untuk mungkin selama masa pandemi ini ada hal-hal yang tidak disukai saat berada di rumah. Mungkin atau ada hal-hal yang mengekang keinginan teman-teman waktu berada di rumah selama masa pandemi. Kalau yang beta yang saya suka itu saat kuliah baru orang tua tanya terus ini itu kan kita nggak ada fokus belajar, tiba-tiba orang tanya suruh itu yang paling biasa suka saat di rumah. Jadi beta rasa tuh kayak pengen
kuliah, maksudnya tinggal sendiri gitu kan, supaya ada orang yang suruh-suruh kita. Jadi supaya lebih Oh, fokus. jadi oke. Kalau begitu mungkin sarannya bisa cari kos agar bisa lebih tenang. Tapi orang tua sampai pasti kalau tinggal kos, maksudnya kan pasti kan sebagai perempuan kan, kalau itu juga ini apa ragu gitu. Tapi kalau misalnya ada kawan, orang tua izin, pasti izin atau? Tergantung sih. Kawan permana dulu, dong harus kenal sih, kenal dekat gitu baru bisa. Berarti tidak sembarang kawan ya, harus betul-betul dekat begitu. Iya kan, kadang Ya, begitu. perempuan itu kan bisa mudah untuk dilepaskan oleh orang tua gitu. Ya, setuju. Oke, kalau dari Ranti? Ya, kalau dari saya sih hal yang seperti itu di kos tidak ada. Tidak ada, berarti semua seru ya. Iya, seru. Yang seperti itu kalau keluar lu, emangnya tidak pernah ini apa keluar dari rumah ketemu kawan begitu itu sih. Kalau di kos sih tidak ada, aman-aman saya kalau di kos. Oke, kalau dari Novita sendiri bagaimana? Kalau dari beta sih, dia yang mana suka tuh kalau misalnya ada orang pas kita ada kuliah begitu datang togor-togor begitu. Berarti Kita kita ada di dalam togor-togor dari luar, sebenarnya ada yang jawab. Nah, terpaksa kita harus casting nggak ke tempung Zoom, ini harus di togor balik. Itu ya. ya boleh bisa kalau dia tugas dari apa dari pagi sampai siang baru makan. Untuk apa sayang? Ya lebih makan, lu belum habis kok. Lebih makan dulu. Ya mungkin Kan iya. Sama Betul. tuh. Sama juga. Sama sih semua. Tadi kan kita membahas mengenai hal yang tidak disukai. Kalau untuk hal-hal yang paling disenangi saat dilakukan di rumah, itu maksudnya di luar, mungkin di luar jam kuliah. Itu apa? Kalau beta sih senangnya dia bisa kumpul dengan kakak adik dan ibu orang tua. Pokoknya bisa dia juga cerita dong. Kan kalau dulu SMA dia kan pagi-pagi di sekolah sampai siang. Ya. Kan cuma bisa dia cerita dong. Paling kalau pulang gitu istirahat terus sorenya kerja, cuma ada waktu untuk dulu dong. Jadi kan kalau yang online ini bisa bercerita dong, makan sama. Oke, itu. Kalau dari Novita? Ya hampir sama juga. Apalagi kalau misalnya di kos tuh, ketong kayak saudara kawan begitu. Itu hanya kalau habis kuliah, nah kita hanya main-main HP begitu. Kesana ada kawan cerita. Kalau di rumah begini kan enak, bisa cerita di orang tua gitu. Bisa. Kalau dari beta. Kalau Iran, ini mungkin karena Iranti tinggal di kos ya, jadi bagaimana suasananya di sana? Hal yang paling paling senang dilakukan di kos? Ya banyak. Ini apa? Tadi yang pertama yang saya itu karena setiap hari Sabtu, setiap Minggu begitu, ini kami itu anak kos melakukan apa ibadat kita. Ada juga hari Sabtu dengan hari Minggu ibadat rutinitas dan bergiliran gitu untuk firman dan beratur. Pertanyaan yang terakhir itu, pernah tidak dari kalian bertiga berpikir untuk berpikir atau merasa putus asa dan ingin mati? Mungkin dari Novita ada pengalaman seperti itu? Kalau dari beta sih, kalau putus asa sih pasti ada, tapi soalnya sampai untuk ya berpikiran untuk bunuh diri begitu. Kayak putus asa karena tugas nih kayak terlalu banyak begitu, online jaringan son mendukung begini nih. Jadi buat kayak jadi pemalas kayak soalnya ada
dorongan untuk kerja tugas nih, jadi tugas nih kayak kasih tertumpuk sa. Jadi kayak bosan betul deh ini. Yang COVID ini tahu hilang nih, kapan kita kok bisa ini apa offline begitu, bisa kerja sama begitu, jangan kerja lewat online begini, ini parah kalau kerja. Rasa putus asa boleh, tapi jangan pernah menyerah ya. Iya. Ya, Oke, aku mungkin dari Vero. Kalau kita akan dengar dari Vero bagaimana? kalau kita putus asa sih karena terus pengen bunuh diri sih, karena hanya itu masih sekolah sih, masih kecil, masih SMA kelas 1 itu juga Pengalaman seperti apa itu? itu ini aku bunuh diri sih karena beta rasa beta jangan salah sih, beta yang salah. Contoh gue berpikir karena beta yang salah, kenapa beta harus bunuh diri coba, kali orang lain mungkin pikiran terlalu sempit untuk bunuh diri gitu. Itu masalah gue semua cerita sih, masalah pribadi. Jadi intinya pernah untuk mencoba bunuh diri, tapi setelah langgar 5 detik 10 detik gue pikir lah, kalau gue mati ini beta jangan rugi, besok bisa rasakan masa depan beta. Kan gue masih sekolah, itu masih kelas 1 SMA. Gue pikir lagi cita-cita kan, gue pengen kuliah, gue pengen di luar negeri itu, pokoknya merasakan apa yang diimpikan oleh orang muda lah. Jadi gue langgar 10 detik gue pikir lagi itu, gue berpikir gue kalau gue mati pun ada yang kasih bahagia ke orang tua, saudara yang bisa banggakan orang tua. Gue hidup buat apa sah, cuma ada kasih dong senyuman jo, kasih dong kesedihan kalau gue mati. Tapi sekarang bisa sadar sih, jadi kalau putus asa karena tugas kebanyakan sih, sama kayak Novita bilang tadi, pernah menyerah selalu berusaha sih. Kalau untuk masalah tugas ya mungkin tugas mungkin semua mahasiswa merasakan ya. Mungkin bukan di Nusa Tenggara tapi seluruh Indonesia merasakan itu. Termasuk saya sendiri sebagai seorang mahasiswa juga merasa begitu. Namun saya juga tidak pernah untuk merasa untuk berpikir bahwa saya ingin mati, karena saya berpikir bahwa ini masa depan saya dan saya harus perjuangkan itu, dan saya taruh semuanya dalam Tuhan, saya arahkan dalam tangan Tuhan. Untuk Iranti sendiri bagaimana? Dari saya ya sama di kita dengan Bella, ya kadang-kadang juga merasa putus asa karena tugas dan lagi yang kedua itu asa karena ini berbaru sama kakak baru meninggal baru 1 bulan, belum sampai 1 bulan sama kakak yang satu meninggal, nyusul lagi sama itu saya ini nyerah ini pertama saya sekolah sama mati juga saya berpikir pokoknya pikir-pikiran bagaimana satu dunia lebih bagus, saya bilang ini apa lebih baik, saya ini apa konsumsi seorang tua saya pokoknya ya hampir-hampir dulu mau putus kuliah tapi akhir-akhirnya ini lama kemudian berpikir ternyata yang saya pikirkan salah tempat karena kita tahu kita punya pergumulan, kita punya masa depan, dan Tuhan tahu juga kita ini apa orang yang merasakan kuasa Tuhan nyata, dan Tuhan juga tidak pernah memberikan kita cobaan yang di luar Tuhan kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu harus syukuri, karena itu bagian Tuhan uji kita, di mana kita mampu melewati semua itu dengan kuasa Tuhan atau tidak, dengan campur Tuhan atau tidak. Jadi saya berpikir bahwa itu adalah ujian saya, apakah saya bisa melewati itu dengan campur tangan Tuhan atau saya bisa menjalankan itu sih perbincangan dari saya atau. Oke, jadi baik, itu tadi sedikit sharing dari 3 narasumber kita pada hari ini. Dan
saya kira mungkin sekian saja podcast kali ini, dan tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan. God bless. Terima kasih untuk kalian bertiga sudah mampir di podcast kita kali ini. Thank you. Terima kasih.